Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Kami Gasi The Payroll Service Specialist sebagai penyelenggara jasa penggajian sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di sesi webinar kami hari ini. Dalam hal ini kami melayani sebanyak 78 klien terkemuka di Indonesia. Gasi juga memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui Gasi Webinar. Yang kami rencanakan juga untuk Gasi Webinar ini akan kami lakukan secara berkala. Dan untuk topik terpilih di webinar kali ini adalah isu yang menjadi salah satu topik pembicaraan di beberapa komunitas penggajian, yaitu kupas tuntas PP 35 tahun 2021 perihal PKWT, alih daya, waktu kerja atau istirahat, dan PHK. Dan di sesi webinar kali ini juga telah hadir bersama saya Jihan sebagai Gasi Payroll Service Lead Officer, lalu juga Richa sebagai Gasi Payroll Service Officer, lalu Riza sebagai Gasi Payroll Service Officer, dan Reni sebagai Gasi Payroll Service Officer. Dan bersama-sama kita akan kupas tuntas mengenai PP 35 tahun 2021 pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya masuk ke pertanyaan perdana saya, di sini saya himbau mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan kami terlebih dahulu sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab. Namun demikian, Bapak dan Ibu sudah dapat segera untuk mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di chat room Zoom kami. Dan di sesi tanya jawab nanti kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi sekali lagi silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan di chat room. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya masuk saja ke pertanyaan perdana saya kepada salah satu presenter kita, Riza. Untuk judul webinar hari ini, yang sedang banyak diperbincangkan juga, Riza, ya, mengenai PP nomor 35 tahun 2021 ini. Apa sih yang menjadi latar belakang adanya peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini, Riza? Silakan, Riza. Baik, terima kasih Saudara Anggara. Jadi, Bapak Ibu sekalian, seperti halnya yang semua kita ketahui bahwa pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya terdapat turunan peraturan mengenai klaster ketenagakerjaan, yaitu terdapat 4 peraturan pemerintah, yang diantaranya adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 terkait pengupahan, dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Riza untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, yang melatar belakangi peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana tadi dijelaskan oleh Riza terdapat 4 peraturan di bawah Undang-Undang nomor 11 ini, yaitu PP nomor 34, 35, 36, dan 37. Baik, saya lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk Richa, ya. Untuk Richa, terkait dengan PP nomor 35 tahun 2021 ini, sebenarnya
Hal apa saja yang diatur di dalam peraturan ini, Rica? Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Angga. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk hal-hal yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini, diantaranya itu ada terkait PKWT yang diatur berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu, kemudian apa saja jenis dan sifat kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT, kemudian hal yang terbaru terkait dengan uang kompensasi bagi pekerja atau buruh PKWT, kemudian apa saja perlindungan pekerja atau buruh, dan apa saja perizinan perusahaan pada kegiatan alih daya. Kemudian ada juga terkait aturan waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu, kemudian bagaimana waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur, kemudian bagaimana tata cara pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir ini mengatur mengenai aturan pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Seperti itu, Angga. Ya baik, terima kasih Rica untuk penjelasannya. Jadi kurang lebih ada 9 poin tadi ya Bapak dan Ibu, apa yang Rica sampaikan, mulai dari terkait PKWT berdasarkan jangka waktu, lalu sampai dengan aturan pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak. Ya, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami dan sudah memiliki pertanyaan ya, untuk itu kami mohon Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah mulai dapat menuliskan pertanyaan di chat room kami. Pertanyaan Bapak dan Ibu akan membantu kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan di webinar kami hari ini. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikut untuk Riza. Tadi untuk mengawali diskusi hari ini ya, kita awali dengan topik yang pernah menjadi perbincangan juga di kalangan pekerja atau buruh, yaitu mengenai waktu kerja yang tidak berpihak kepada pekerja. Sebenarnya pada kenyataannya peraturan ini mengatur mengenai apa saja terkait dengan waktu kerja, Riza. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Anggara. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pada peraturan ini untuk waktu kerja itu sendiri dikategorikan menjadi tiga kategori. Di antaranya yang pertama adalah waktu kerja standar, yaitu dengan ketentuan 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja dengan istirahat mingguan 1 hari, atau yang kedua 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja dengan istirahat mingguan 2 hari. Kemudian untuk kategori yang kedua adalah kurang dari standar dengan ketentuan yang pertama penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 jam per hari dan kurang dari 35 jam per minggu. Kemudian yang kedua menerapkan waktu kerja yang fleksibel atau dapat dikerjakan di luar lokasi kerja. Kemudian yang terakhir adalah peraturan tersebut harus diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, serta perjanjian kerja bersama. Kemudian untuk kategori yang ketiga itu ada lebih dari standar dengan ketentuan yang pertama yaitu untuk sektor tertentu yang diatur dalam peraturan menteri dan juga harus diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama. Kemudian perusahaan pada sektor usaha dan atau pekerjaan tertentu yang dapat menerapkan waktu kerja lebih dari standar, untuk pelaksanaannya sendiri bisa disesuaikan dengan ketentuan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh menteri masing-masing bidang terkait. Seperti itu Bapak Anggara dan Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Riza. Jadi berdasarkan penjelasan Riza ya Bapak dan Ibu terkait dengan waktu kerja di PP 35 tahun 2021 ini dibagi menjadi 3 kategori ya tadi ya. Yang pertama yaitu waktu kerja standar, yang kedua kurang dari standar, dan yang ketiga lebih dari standar. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan kembali masih dengan Riza. Bagaimana jika pekerja atau buruh bekerja melebihi waktu kerja yang sudah ditentukan? Jika berdasarkan penjelasan Riza sebelumnya, itu seperti apa ya Riza ya? Baik, terima kasih Saudara Anggara. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti halnya peraturan yang berlaku sebelumnya bahwa pengusaha yang mempekerjakan
pekerja atau buruh melebihi dari waktu kerja, maka wajib membayar upah kerja lembur. Namun, karena adanya ketentuan yang berubah mengenai waktu kerja lembur ini sendiri dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu nomor 13 tahun 2003, adalah yang sebelumnya untuk waktu kerja ini sendiri maksimal untuk lembur itu hanya dapat dilakukan maksimal 3 jam dalam satu hari, menjadi maksimal 4 jam dalam satu hari, dan yang sebelumnya adalah maksimal 14 jam dalam satu minggu, menjadi 18 jam dalam satu minggu. Kemudian untuk perhitungan untuk besaran upah lembur yang diberikan sesuai yang terdapat pada PPT slide yang bisa Bapak dan Ibu lihat, itu diatur dalam pasal 31, yaitu untuk yang pertama itu untuk hari biasa dengan ketentuan jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 dikali dengan upah sejam, dan setiap jam kerja lembur berikutnya sebesar 2 kali upah sejam. Untuk ketentuan ini sebenarnya masih sama dan seperti ketentuan upah lembur sebelumnya. Kemudian apabila kerja lembur tersebut dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk 6 hari kerja dan 40 jam seminggu adalah dengan ketentuan yang pertama itu jam pertama sampai dengan jam ke-7 itu dibayar 2 kali upah sejam. Kemudian jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam ke-9, ke-10, ke-11 itu dibayar 4 kali upah sejam. Kemudian jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, untuk perhitungan upah kerja lemburnya menjadi jam pertama sampai dengan jam ke-5 itu dibayar 2 kali upah sejam, kemudian untuk jam ke-6 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam ke-7, ke-8, dan jam ke-9 dibayar 4 kali upah sejam. Kemudian apabila kerja lembur itu sendiri dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu, yaitu untuk jam pertama ini sendiri sampai dengan jam ke-8 dibayar 2 kali upah sejam, kemudian untuk jam ke-9 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam ke-10, ke-11, dan ke-12 itu dibayarkan dengan 4 kali upah sejam. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, Riza, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu terkait waktu kerja lembur ya, terdapat beberapa perubahan. Yang pertama itu yang sebelumnya hanya 3 jam dalam satu hari, kini menjadi 4 jam dalam satu hari, dan yang sebelumnya maksimal hanya 14 jam dalam satu minggu, kini menjadi 18 jam dalam satu minggu. Begitu juga untuk perhitungan besaran upah lemburnya. Di sini kita dibagi menjadi hari biasa, lalu perhitungan untuk istirahat mingguan atau hari libur resmi untuk yang 6 hari kerja, lalu juga ada hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, itu juga untuk yang 6 hari kerja, dan yang terakhir perhitungan untuk di waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi untuk yang 5 hari kerja. Sesuai penjelasan Riza sebelumnya ya, Bapak dan Ibu. Ya, saya lanjutkan, masih dengan Riza, lalu yang menjadi pertanyaannya kemudian seperti ini, Riza. Ini juga tidak kalah menarik ya, karena ini mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana cukup banyak juga perubahan di bagian ini di dalam PP nomor 35 tahun 2021 ini ya. Bisa jelaskan Riza secara umum apa saja jenis PHK dalam peraturan ini? Silakan Riza. Baik, terima kasih saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang baru yang diatur dalam peraturan pemerintah ini salah satunya juga ada hal mengenai hak yang harus diterima oleh pekerja atau buruh pada saat pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh berakhirnya masa kerja untuk perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan kompensasi tersebut, untuk PKWT ini sendiri merupakan perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Nah, untuk waktu tertentu ini sendiri telah diatur di peraturan pemerintah nomor 35 ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah berdasarkan jangka waktu dengan ketentuan pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian pekerjaan yang bersifat musiman atau tergantung musim, cuaca, kondisi tertentu sebagai pekerjaan tambahan, atau
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Yang terakhir yaitu PKWT itu sendiri berdasarkan jangka waktu dilaksanakan paling lama 5 tahun. Untuk kategori yang kedua itu kemudian berdasarkan selesainya dari suatu pekerjaan tertentu, yaitu pekerjaan yang selesai sekali atau kerjaan yang sementara sifatnya. Kemudian untuk kategori yang ketiga, selain dari jenis dan sifat pekerjaan yang sebelumnya sudah saya sempat jelaskan, untuk PKWT ini sendiri dapat dilaksanakan pada beberapa pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Kemudian untuk melanjutkan kaitannya dengan pertanyaan dari Saudara Anggara sebelumnya, kaitannya PKWT ini sendiri yang sudah saya jelaskan bahwa ketika berakhirnya masa kerja untuk perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT ini, akan ada uang kompensasi yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau pemberi kerja. Dan hal ini merupakan ketentuan baru yang tidak terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang sebelumnya. Jadi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini hanya mengatur mengenai hak uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja, dan uang penggantian hak, serta untuk pekerja atau buruh ketika mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan tertentu. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Riza untuk jawaban yang diberikan. Jadi tadi secara umum ya, yang pertama itu tentang berakhirnya masa kerja untuk PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu, dan di situ juga dibagi lagi menurut PP ini menjadi beberapa kategori. Yang pertama berdasarkan jangka waktu, lalu kemudian berdasarkan selesainya suatu pekerjaan, dan selain jenis dan sifat pekerjaan yang sudah dijelaskan dari kedua sebelumnya. Sedangkan untuk perbedaan dari Undang-Undang Nomor 13 dengan PP 35 ini terkait dengan adanya uang kompensasi yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau pengusaha. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Ya, sebelum saya memulai kembali untuk ke pertanyaan berikutnya, di sini saya ingin mengingatkan kembali, mungkin ada Bapak dan Ibu yang baru bergabung juga di sesi webinar kami hari ini. Jadi sekali lagi saya himbau dan saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaan di chat room kami. Untuk setiap pertanyaan akan kami kupas tuntas, dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah dengan waktu yang telah kita sepakati bersama. Baik, saya lanjutkan ke Jihan. Jadi sebenarnya apakah seluruh pekerja atau buruh dengan status PKWT berhak mendapatkan uang kompensasi seperti apa yang Riza sampaikan sebelumnya? Silakan, Jihan. Baik, terima kasih Anggara. Jadi Bapak dan Ibu, prasyarat uang kompensasi itu wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh jika pekerja atau buruh itu telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus masa kerjanya. Kemudian seperti yang tertera pada PPT slide bahwa besaran uang kompensasi itu juga diberikan dengan ketentuan yang pertama, jika perjanjian kerja waktu tertentu itu selama 12 bulan secara terus-menerus, maka pekerja atau buruh tersebut berhak mendapatkan uang kompensasi sebesar 1 bulan upah. Kemudian yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tertentu selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, maka perhitungan uang kompensasinya itu dihitungkan secara proporsional. Yang cara berhitungnya adalah berapa masa kerja yang sudah dijalani, itu dibagi dengan 12, kemudian dikalikan dengan 1 bulan upah pekerja atau buruh tersebut. Jika PKWT tersebut telah menjalani masa kerja lebih dari 12 bulan secara terus-menerus, itu juga dihitungkan secara proporsional, yang cara berhitungnya pun sama, berapa masa kerja yang sudah dilewati oleh pekerja atau buruh tersebut dibagikan dengan 12, kemudian dikalikan dengan 1 bulan upah. Seperti itu, Anggara. Baik, terima kasih Jihan untuk penjelasan yang diberikan.
Jadi dapat dikatakan ya, untuk karyawan atau pekerja dengan status PKWT itu bisa mendapatkan uang kompensasi dengan catatan minimal mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus ya, Bapak dan Ibu. Baik, saya lanjutkan kembali masih dengan